Kami melaporkan dari Sungai Bengawan Solo penampakan ular berkepala sapi. Kalian lihat penampakan makhluk aneh ular berkepala sapi di Sungai Bengawan Solo. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari biasa di sekitar Sungai Bengawan Solo. Air sungai mengalir tenang, beberapa warga terlihat beraktivitas di tepian, sementara suasana desa masih diselimuti kesunyian khas pagi hari. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada firasat buruk, hingga sebuah rekaman video mendadak muncul dan mengubah semuanya. Video tersebut pertama kali beredar melalui grup pesan dan media sosial warga setempat. Dalam hitungan menit, rekaman itu menyebar luas, menarik perhatian banyak orang karena memperlihatkan sesuatu yang tidak lazim muncul dari permukaan sungai. Sebuah sosok besar terlihat bergerak perlahan, memunculkan bayangan panjang yang membuat siapapun yang melihatnya langsung merinding. Semakin banyak orang yang memutar ulang video tersebut, semakin jelas pula bahwa sosok itu bukanlah hewan sungai biasa. Tubuhnya panjang dan besar, menyerupai ular raksasa, dengan gerakan lambat namun mantap seolah memiliki bobot yang sangat berat. Riak air di sekitarnya tampak tidak wajar, seakan sungai itu sendiri sedang terganggu oleh kehadiran makhluk asing. Yang membuat rekaman ini benar-benar mengejutkan adalah bagian kepala makhluk tersebut. Dari sudut tertentu, bentuknya tampak menyerupai kepala seekor sapi. Moncong lebar, garis wajah yang tidak mirip reptil, bahkan bayangan seperti tanduk terlihat samar di atas permukaan air. Pemandangan ini langsung memicu berbagai spekulasi, dari yang logis hingga yang berbau mistis. Tak butuh waktu lama hingga kabar ini menyebar keluar desa. Warga dari berbagai penjuru mulai berdatangan ke tepi sungai, sebagian hanya ingin memastikan kebenaran video tersebut, sebagian lain datang karena rasa penasaran bercampur ketakutan. Beberapa orang terlihat merekam dengan ponsel, sementara yang lain hanya berdiri diam, menatap sungai dengan wajah tegang. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Ada yang menyebut ini pertanda buruk, ada pula yang mengaitkannya dengan cerita lama tentang makhluk penjaga sungai. Suasana yang tadinya biasa berubah menjadi mencekam, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Pada titik inilah, video tersebut tidak lagi sekadar rekaman biasa. Ia berubah menjadi bahan perbincangan, sumber ketakutan, sekaligus pemicu munculnya kembali cerita-cerita lama yang selama ini hanya dianggap mitos. Sungai Bengawan Solo, yang selama ini mengalir tenang, mendadak menjadi pusat perhatian dan misteri yang belum terpecahkan. Dan inilah awal dari semua kegemparan itu. Sebuah video singkat, satu penampakan aneh, dan satu pertanyaan besar yang terus menggantung di benak banyak orang. Apakah yang muncul di sungai itu hanyalah ilusi, atau sesuatu yang seharusnya tidak pernah terlihat oleh manusia? Penampakan yang tidak masuk akal. Setelah video itu diputar berulang kali, perhatian publik tidak lagi tertuju pada lokasi sungai, melainkan pada detail makhluk yang terekam di dalamnya. Banyak orang mulai memperbesar gambar, memperlambat video, bahkan membandingkannya dengan hewan sungai yang dikenal. Namun semakin diperhatikan, semakin sulit menemukan penjelasan yang masuk akal. Bentuk tubuh makhluk tersebut tampak terlalu besar untuk seekor ular biasa. Panjangnya terlihat melebihi perahu nelayan kecil, dengan diameter tubuh yang tebal dan berat. Gerakannya tidak liar, justru terkesan tenang dan perlahan, seolah makhluk itu sadar sedang diperhatikan, namun tidak merasa terancam oleh kehadiran manusia. Keanehan semakin terasa ketika kamera menyorot bagian kepala. Tidak terlihat ciri khas ular seperti rahang panjang atau sisi kepala yang tajam. Sebaliknya, bentuk wajahnya cenderung tumpul, dengan struktur yang mengingatkan banyak orang pada kepala sapi. Dari sudut tertentu, bayangan seperti tanduk terlihat samar, menambah kesan bahwa makhluk ini bukan sekadar hasil salah lihat. Netizen pun mulai memperdebatkan hal ini. Ada yang mengatakan itu hanyalah sudut pengambilan gambar yang menipu mata, ada pula yang yakin bahwa bentuk kepala tersebut memang disengaja untuk menyerupai hewan darat. Perdebatan ini justru membuat video tersebut semakin viral, karena setiap orang memiliki tafsirnya sendiri. Keanehan lain yang tak kalah mencurigakan adalah reaksi lingkungan sekitar. Air sungai tampak berputar di sekitar tubuh makhluk itu, menciptakan pusaran kecil yang tidak biasa. Beberapa warga yang berada di lokasi mengatakan bahwa saat itu angin tiba-tiba berhenti, dan suara alam seperti burung dan serangga seolah menghilang. Fenomena ini membuat sebagian orang merinding. Dalam kepercayaan masyarakat,
Perubahan alam secara tiba-tiba sering dikaitkan dengan kemunculan sesuatu yang tidak wajar. Entah itu kebetulan atau tidak, momen tersebut terekam bersamaan dengan munculnya makhluk aneh dari dalam sungai. Pada titik ini, banyak orang mulai menyadari bahwa penampakan ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu sudut pandang. Jika ini benar-benar hewan, maka bentuknya tidak sesuai dengan spesies apapun yang dikenal. Namun jika ini hanyalah ilusi atau rekayasa visual, detailnya terasa terlalu rapi dan terkonsep. Menjadi awal munculnya satu kesadaran penting. Apapun yang terlihat di video tersebut, ia berhasil menabrak batas logika dan kebiasaan. Dan ketika sesuatu tidak bisa dijelaskan dengan mudah, manusia cenderung mengisinya dengan cerita, ketakutan, dan keyakinan masing-masing. Kerumunan warga di tepi sungai. Seiring semakin menyebarnya video penampakan tersebut, suasana di sekitar Sungai Bengawan Solo berubah drastis. Jika sebelumnya hanya beberapa orang yang datang karena penasaran, kini jumlah warga terus bertambah. Mereka datang dari berbagai arah, ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai motor, bahkan ada yang rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk melihat langsung lokasi yang sedang viral itu. Tepi sungai yang biasanya sepi mendadak dipenuhi orang. Wajah-wajah tegang terlihat di antara kerumunan, sebagian tampak serius memperhatikan permukaan air, sebagian lainnya sibuk merekam dengan ponsel. Tidak sedikit pula yang berdiri agak jauh, menjaga jarak seolah takut jika sesuatu tiba-tiba muncul kembali dari dalam sungai. Di antara kerumunan itu, terdengar berbagai percakapan dengan nada berbisik. Ada yang mencoba menenangkan diri dengan logika, menyebut bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman atau efek visual semata. Namun ada juga yang justru semakin yakin bahwa apa yang mereka saksikan berkaitan dengan cerita-cerita lama yang selama ini hanya dianggap mitos. Beberapa orang tua mulai mengingatkan warga lain agar tidak terlalu dekat dengan sungai. Mereka menyebut bahwa dalam kepercayaan lama, sungai besar bukan hanya aliran air, melainkan tempat bersemayamnya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ucapan ini membuat suasana semakin mencekam, terutama bagi mereka yang memang sejak awal sudah merasa takut. Situasi semakin menarik perhatian ketika beberapa warga mengaku melihat pergerakan air yang mencurigakan. Riak kecil muncul di beberapa titik sungai, meskipun tidak terlihat ada perahu atau benda besar yang melintas. Hal ini membuat sebagian orang spontan mundur beberapa langkah, sementara yang lain justru semakin fokus mengarahkan kamera ke permukaan air. Ketegangan terasa nyata. Tidak ada yang berteriak, tidak ada kepanikan besar, namun rasa was-was menyelimuti seluruh area. Semua orang seolah menunggu sesuatu, entah itu kemunculan kembali makhluk aneh tersebut, atau sekadar kepastian bahwa sungai akan kembali tenang seperti semula. Pada momen inilah, kejadian ini tidak lagi sekadar viral di dunia maya. Ia berubah menjadi pengalaman kolektif yang dirasakan langsung oleh warga di sekitar sungai. Kerumunan manusia, bisikan ketakutan, dan tatapan penuh tanda tanya menyatu dalam satu suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Menjadi bukti bahwa satu video saja bisa mengubah suasana sebuah tempat secara total. Sungai yang selama ini dianggap biasa, kini menjadi pusat perhatian, seolah menyimpan rahasia besar yang sewaktu-waktu bisa kembali memperlihatkan dirinya. Cerita warga yang menambah misteri. Di tengah kerumunan warga yang terus bertambah, mulai muncul orang-orang yang mengaku mengalami kejadian aneh sebelum video itu viral. Mereka bukan datang untuk merekam atau mencari sensasi, melainkan untuk menceritakan apa yang mereka rasakan dan lihat sendiri. Cerita-cerita ini awalnya terdengar samar, namun semakin lama semakin banyak yang mengaku mengalami hal serupa. Beberapa warga mengatakan bahwa sejak beberapa hari sebelumnya, suasana di sekitar sungai terasa berbeda. Air Bengawan Solo yang biasanya mengalir tenang, mendadak tampak lebih gelap dan keruh. Bau lumpur tercium lebih kuat dari biasanya. Bahkan pada jam-jam tertentu, permukaan air terlihat beriak tanpa sebab yang jelas. Cerita lain datang dari seorang warga yang sering memancing di sekitar sungai. Ia mengaku beberapa kali melihat bayangan besar bergerak di bawah permukaan air, terutama menjelang senja. Awalnya ia mengira itu hanya kayu besar atau arus air yang berputar, namun ukuran bayangan tersebut terlalu besar untuk dianggap biasa. Pengakuan ini membuat warga lain saling berpandangan. Beberapa di antara mereka mengangguk pelan, seolah membenarkan cerita itu tanpa perlu berkata-kata. Sejak saat itu, banyak warga mengaku enggan mendekati sungai pada waktu tertentu, karena merasa tidak nyaman dan seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat.
Tak hanya perubahan visual, beberapa warga juga menyebut adanya perubahan suasana alam. Suara burung yang biasanya ramai di pagi dan sore hari mendadak jarang terdengar. Angin yang biasanya berhembus pelan terasa berhenti di beberapa momen, menciptakan keheningan yang tidak biasa. Bagi sebagian orang, suasana ini terasa menekan dan membuat bulu kuduk merinding. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, perubahan alam secara tiba-tiba sering dikaitkan dengan kemunculan sesuatu yang tidak wajar. Cerita-cerita lama tentang penunggu sungai pun kembali diingat, diceritakan ulang dari mulut ke mulut, dan semakin menguatkan kesan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di Bengawan Solo. Semua pengakuan ini membuat kejadian tersebut terasa semakin nyata bagi warga. Video yang sebelumnya hanya dianggap viral di media sosial kini, seolah memiliki kaitan langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Antara percaya dan tidak, cerita-cerita itu menyatu menjadi satu rangkaian misteri yang sulit diabaikan. Menjadi titik di mana logika mulai bercampur dengan keyakinan. Apa yang awalnya terlihat seperti rekaman aneh, perlahan berubah menjadi kisah kolektif yang mengikat banyak orang dalam rasa penasaran dan ketakutan yang sama. Isu pertanda buruk mulai beredar. Seiring cerita dan pengakuan warga menyebar, suasana di sekitar Sungai Bengawan Solo semakin dipenuhi rasa cemas. Percakapan yang awalnya sekadar membahas video, kini berubah menjadi diskusi serius tentang kemungkinan adanya pertanda buruk. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Isu tentang tanda alam pun muncul ke permukaan. Ada yang mengingat cerita orang tua mereka tentang kemunculan makhluk aneh, sebelum terjadinya banjir besar atau musibah lain. Cerita-cerita ini mungkin terdengar seperti mitos. Namun bagi warga yang hidup dekat dengan sungai, kisah tersebut terasa sangat dekat dan nyata. Beberapa orang mulai menyarankan agar warga lebih berhati-hati. Ada yang mengusulkan untuk mengurangi aktivitas di sekitar sungai, terutama pada waktu-waktu tertentu. Bahkan, sebagian warga memilih untuk tidak membiarkan anak-anak bermain terlalu dekat dengan air, karena takut akan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Rasa takut ini menyebar dengan cepat. Tidak lagi terbatas pada mereka yang melihat video atau datang ke lokasi, tetapi juga merambah ke warga desa lain melalui cerita dari mulut ke mulut. Semakin jauh cerita itu dibagikan, semakin besar pula kesan bahwa kemunculan makhluk tersebut membawa pesan yang tidak baik. Dalam kepercayaan lama, sungai besar sering dianggap sebagai tempat yang sakral. Ia bukan hanya sumber air, tetapi juga wilayah yang harus dihormati. Ketika sesuatu yang tidak biasa muncul dari sungai, banyak orang percaya itu adalah bentuk peringatan, seolah alam sedang memberi tanda bahwa ada keseimbangan yang terganggu. Keyakinan ini membuat sebagian warga mulai melakukan hal-hal kecil yang dianggap bisa membawa ketenangan. Ada yang berdoa lebih sering, ada pula yang menyalakan lampu di malam hari agar rumah terasa lebih aman. Meskipun sederhana, tindakan-tindakan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh rasa takut yang kini menyelimuti masyarakat. Isu pertanda buruk ini perlahan membentuk suasana baru di desa sekitar sungai. Orang-orang menjadi lebih waspada, lebih sensitif terhadap perubahan alam, dan lebih mudah terpengaruh oleh cerita apapun yang terdengar menyeramkan. Video yang awalnya hanya sebuah tontonan kini berubah menjadi sumber kekhawatiran bersama. Menjadi titik di mana ketakutan mulai mengakar. Bukan karena apa yang terlihat secara langsung, melainkan karena apa yang dibayangkan akan terjadi setelahnya. Dan ketika rasa takut sudah menyebar, kebenaran seringkali menjadi hal terakhir yang dipertanyakan. Kekhawatiran dan ketakutan mulai nyata. Sejak isu pertanda buruk menyebar luas, perubahan sikap warga mulai terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas di sekitar Sungai Bengawan Solo perlahan berkurang. Warga yang biasanya mencuci, memancing, atau sekadar duduk di tepi sungai kini memilih menjauh. Sungai yang dulu ramai, mendadak terasa asing dan menakutkan. Ketakutan ini bukan lagi sekadar cerita. Beberapa warga mengaku sulit tidur, karena terus terbayang makhluk besar yang muncul dari sungai. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, sementara orang dewasa menjadi lebih waspada setiap kali mendengar suara air di malam hari. Rasa aman yang selama ini dianggap biasa, kini terasa rapuh. Dampak ketakutan ini juga terasa pada pekerjaan warga. Beberapa nelayan sungai memilih tidak turun mencari ikan, meski itu berarti penghasilan mereka berkurang. Ada pula petani yang merasa resah karena ladang mereka berada tidak jauh dari aliran sungai. Mereka khawatir sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja.
Kecemasan ini terus dipupuk oleh cerita-cerita baru yang bermunculan. Setiap suara aneh, setiap riak air yang tidak biasa, selalu dikaitkan dengan penampakan makhluk tersebut. Bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan, kini menjadi sumber kekhawatiran. Pada malam hari, suasana desa terasa berbeda. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama dari biasanya. Jalanan menjadi lebih sepi, dan obrolan warga lebih sering membahas satu topik yang sama. Sungai Bengawan Solo, yang mengalir di dekat permukiman, seolah menjadi bayangan gelap yang terus menghantui pikiran. Sebagian warga mencoba menenangkan diri dengan berpikir rasional. Mereka mengatakan bahwa ketakutan ini hanya efek dari video viral dan cerita yang dibesar-besarkan. Namun meskipun logika berbicara, perasaan seringkali lebih kuat, terutama ketika ketidakpastian terus menggantung tanpa jawaban yang jelas. Menunjukkan bahwa dampak terbesar dari sebuah penampakan belum tentu berasal dari makhluk itu sendiri, melainkan dari rasa takut yang tumbuh di benak manusia. Ketika ketakutan mulai memengaruhi cara hidup, batas antara kenyataan dan imajinasi menjadi semakin kabur. Dan disinilah cerita mulai memasuki fase yang lebih dalam. Karena setelah rasa takut menguasai, biasanya akan muncul pertanyaan baru. Apakah semua ini hanya ketakutan kolektif, atau ada sesuatu yang benar-benar sedang mendekat? Fakta, ilustrasi, mulai terungkap. Di tengah ketakutan yang semakin meluas, muncul satu detail penting yang perlahan mulai disadari oleh sebagian orang. Beberapa warga dan netizen yang lebih teliti mulai memperhatikan keterangan kecil yang tertera pada video yang beredar. Di sudut layar, tertulis satu kata yang selama ini luput dari perhatian banyak orang, yaitu ilustrasi. Awalnya, informasi ini tidak langsung dipercaya. Banyak yang menganggapnya hanya akal-akalan untuk menutupi sesuatu yang nyata. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, beberapa unggahan memang menyebutkan bahwa visual makhluk tersebut dibuat sebagai gambaran atau ilustrasi, bukan rekaman asli dari kamera warga. Informasi ini langsung memicu reaksi beragam. Sebagian warga merasa lega, seolah beban ketakutan yang selama ini menghantui mulai terangkat. Mereka beranggapan bahwa semua kegemparan ini hanyalah kesalahpahaman yang diperbesar oleh emosi dan cerita dari mulut ke mulut. Namun di sisi lain, ada juga yang justru semakin curiga. Mereka mempertanyakan, jika ini hanya ilustrasi, mengapa ceritanya terasa begitu cocok dengan pengalaman warga? Mengapa perubahan suasana alam dan pengakuan banyak orang seolah selaras dengan visual yang ditampilkan? Perdebatan pun tak terhindarkan. Kelompok yang berpikir rasional mencoba menjelaskan bahwa di era digital, ilustrasi dan rekayasa visual bisa dibuat sangat realistis. Dengan teknologi CGI dan kecerdasan buatan, sesuatu yang tidak pernah ada bisa terlihat seolah nyata dan meyakinkan. Namun kelompok lain tetap bersikukuh bahwa ilustrasi itu mungkin dibuat berdasarkan sesuatu yang benar-benar pernah terlihat. Bagi mereka, label ilustrasi bukan bukti bahwa kejadian itu sepenuhnya palsu, melainkan cara aman untuk menyajikan sesuatu yang sulit dijelaskan secara terbuka. Pada titik ini, emosi warga benar-benar terbelah. Antara logika dan keyakinan, antara rasa lega dan rasa curiga. Sungai Bengawan Solo tidak lagi hanya menjadi lokasi penampakan, tetapi juga simbol dari pertarungan dua sudut pandang yang sama-sama kuat. Menjadi titik balik penting dalam cerita. Karena ketika fakta mulai muncul, bukan berarti semua pertanyaan terjawab. Justru sebaliknya, semakin banyak orang yang mulai bertanya, jika ini memang hanya ilustrasi, lalu dari mana asal cerita-cerita yang terasa begitu nyata itu? Kekuatan rekayasa visual dan mata yang mudah tertipu. Setelah fakta bahwa video tersebut berlabel ilustrasi mulai diketahui, perhatian publik perlahan bergeser ke satu hal penting lainnya, yaitu bagaimana visual itu bisa terlihat begitu nyata. Banyak orang yang sebelumnya yakin mulai bertanya-tanya, teknologi seperti apa yang mampu menciptakan makhluk sedetail dan semenakutkan itu, hingga tampak seolah benar-benar muncul dari sungai. Di era sekarang, rekayasa visual bukan lagi sesuatu yang sulit diakses. Dengan perangkat lunak tertentu, seseorang dapat menciptakan objek 3 dimensi yang sangat realistis, lengkap dengan bayangan, tekstur kulit, hingga gerakan air yang tampak alami. Jika dipadukan dengan sudut kamera yang tepat dan kualitas gambar tinggi, hasilnya bisa menipu mata siapapun yang melihatnya sekilas. Namun yang sering dilupakan banyak orang adalah bagaimana otak manusia bekerja. Ketika melihat sesuatu yang asing dan tidak biasa,
Pikiran cenderung langsung menghubungkannya dengan cerita, pengalaman, atau ketakutan yang sudah ada sebelumnya. Apalagi jika visual tersebut muncul bersamaan dengan narasi menyeramkan dan suasana yang mendukung. Inilah mengapa banyak orang merasa video tersebut terlalu nyata untuk disebut ilustrasi. Bukan karena visualnya sempurna, tetapi karena ia muncul di waktu yang tepat, di tempat yang sudah memiliki banyak cerita, dan di tengah suasana warga yang sedang diliputi kecemasan. Selain itu, penyebaran video melalui media sosial turut memperkuat efek ini. Potongan pendek, kualitas gambar tinggi, dan minim penjelasan membuat penonton langsung fokus pada visual, bukan pada konteks. Dalam kondisi seperti ini, logika sering tertinggal di belakang emosi. Beberapa orang yang memahami teknologi mencoba menjelaskan bahwa visual tersebut kemungkinan besar adalah hasil penggabungan beberapa elemen, mulai dari model digital, rekaman sungai asli, hingga efek suara yang memperkuat kesan nyata. Namun penjelasan seperti ini sering kalah cepat dibanding rasa takut yang sudah terlanjur menyebar. Memperlihatkan satu hal penting, bukan hanya makhluk dalam video yang terlihat besar dan menakutkan, tetapi juga kekuatan visual itu sendiri. Ketika teknologi bertemu dengan ketakutan kolektif, batas antara nyata dan tidak nyata menjadi semakin tipis. Dan setelah memahami bagaimana visual bisa direkayasa, muncul pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting. Jika ini memang hanya ilustrasi, mengapa cerita-cerita serupa terus muncul dari berbagai tempat dan waktu yang berbeda? Kenapa banyak orang tetap percaya? Meskipun penjelasan tentang ilustrasi dan rekayasa visual sudah mulai dipahami, kenyataannya masih banyak orang yang memilih untuk percaya bahwa penampakan itu bukan sekadar buatan. Kepercayaan ini tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat yang sudah lama berdampingan dengan sungai dan alam sekitarnya. Bagi warga yang sejak kecil hidup di dekat Bengawan Solo, sungai bukan hanya aliran air, tetapi bagian dari kehidupan. Mereka tumbuh dengan cerita-cerita lama yang diturunkan dari generasi ke generasi, tentang makhluk besar, penunggu sungai, dan kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami orang-orang terdahulu. Ketika sebuah visual muncul, cerita lama itu seolah menemukan wujudnya. Selain itu, ada faktor memori kolektif yang kuat. Ketika satu orang menceritakan pengalaman aneh, lalu orang lain merasa pernah mengalami hal serupa, cerita tersebut semakin menguat. Meskipun detailnya berbeda-beda, benang merahnya terasa sama. Bayangan besar di air, suasana sungai yang tiba-tiba berubah, dan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dalam situasi seperti ini, bukti visual bukan lagi satu-satunya penentu. Perasaan dan pengalaman pribadi seringkali terasa lebih nyata dibanding penjelasan teknis. Inilah alasan mengapa meskipun disebut ilustrasi, banyak orang tetap merasa ada kebenaran tersembunyi di balik cerita tersebut. Mitos memiliki kekuatan yang unik. Ia tidak membutuhkan bukti nyata untuk bertahan, karena hidup dari cerita dan keyakinan. Ketika kondisi lingkungan dan emosi masyarakat sedang tidak stabil, mitos mudah sekali muncul ke permukaan dan diterima sebagai kemungkinan nyata. Cerita tentang makhluk sungai pun kembali diceritakan ulang, kali ini dengan tambahan visual modern. Perpaduan antara cerita lama dan teknologi baru menciptakan sesuatu yang terasa akrab sekaligus menakutkan. Bagi sebagian orang, ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal menghormati apa yang tidak sepenuhnya dipahami. Memperlihatkan bahwa kepercayaan manusia seringkali dibentuk bukan oleh apa yang dilihat, tetapi oleh apa yang diingat dan dirasakan. Ketika cerita lama bertemu dengan kejadian baru, batas antara mitos dan kenyataan menjadi semakin kabur. Dan disinilah misteri itu bertahan. Bukan karena kurangnya penjelasan, tetapi karena manusia selalu menyisakan ruang untuk percaya pada sesuatu yang berada di luar nalar mereka. Mitos, hoax, atau peringatan. Pada titik ini, perdebatan di tengah masyarakat mencapai puncaknya. Ada 3 pandangan besar yang saling bertabrakan. Kelompok pertama menyebut semuanya sebagai hoaks murni, hasil rekayasa visual yang kebetulan viral dan dibesar-besarkan. Bagi mereka, tidak ada yang perlu ditakuti selain dampak informasi yang tidak disaring dengan baik. Namun kelompok kedua menolak anggapan itu. Mereka percaya bahwa meskipun visualnya adalah ilustrasi, cerita yang melatar belakanginya bukanlah kebetulan. Menurut mereka, ilustrasi hanyalah pemicu, sementara akar masalahnya adalah sesuatu yang memang sudah lama ada dan kini kembali diingatkan kepada manusia. Kelompok ketiga memiliki pandangan yang lebih simbolis.
Mereka tidak terlalu mempermasalahkan apakah makhluk itu nyata atau tidak. Bagi mereka, kemunculan cerita ini adalah bentuk peringatan. Bukan tentang monster, melainkan tentang kondisi sungai dan lingkungan yang semakin rusak akibat ulah manusia. Pandangan ini mulai mendapat perhatian, terutama ketika warga kembali mengingat kondisi Bengawan Solo beberapa tahun terakhir. Sampah, pencemaran, dan perubahan aliran air dianggap sebagai hal yang nyata dan bisa dirasakan langsung. Dalam sudut pandang ini, makhluk berkepala sapi bukanlah ancaman fisik, melainkan simbol dari alam yang berbicara dengan caranya sendiri. Perdebatan ini membuat suasana desa menjadi terpecah. Tidak ada kesimpulan tunggal yang bisa diterima semua pihak. Setiap orang membawa latar belakang, keyakinan, dan pengalaman masing-masing. Yang satu berpegang pada data dan logika, yang lain pada cerita dan rasa, sementara sebagian memilih jalan tengah. Namun justru disinilah kekuatan cerita ini berada. Ia tidak memaksa satu jawaban, tetapi membuka ruang bagi pertanyaan. Ketika manusia dihadapkan pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan, mereka akan mencari makna sesuai dengan apa yang mereka yakini. Menjadi momen refleksi. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana sebuah kejadian bisa membuka diskusi yang lebih besar. Dari sekadar video viral, cerita ini berubah menjadi cermin yang memperlihatkan cara manusia memandang alam, teknologi, dan keyakinan mereka sendiri. Dan setelah semua perdebatan itu, tersisa satu hal yang belum benar-benar terjawab. Apapun maknanya, kenapa cerita ini terasa begitu dekat dan mengena bagi begitu banyak orang? Pesan di balik keviralan. Setelah hiruk-pikuk perdebatan perlahan mereda, suasana di sekitar Sungai Bengawan Solo mulai kembali tenang. Tidak lagi ramai oleh kerumunan atau perdebatan sengit, namun sisa-sisa kegelisahan masih terasa. Warga kini memandang sungai dengan cara yang berbeda, tidak lagi sekadar sebagai bagian dari rutinitas harian, tetapi sebagai sesuatu yang patut diperhatikan dan dijaga. Beberapa warga mulai menyadari bahwa terlepas dari benar atau tidaknya penampakan makhluk aneh tersebut, ada pesan yang tidak bisa diabaikan. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan juga menyimpan dampak dari kelalaian manusia. Sampah yang menumpuk, air yang menghitam, dan bau yang kian menyengat kini terasa lebih nyata dibanding sebelumnya. Pembicaraan di warung, di teras rumah, hingga di media sosial mulai berubah arah. Jika sebelumnya fokus pada makhluk misterius, kini topik bergeser ke kondisi lingkungan dan tanggung jawab bersama. Ada yang mulai mengajak membersihkan sungai, ada pula yang sekadar mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Tanpa disadari, video ilustrasi itu justru memicu kesadaran kolektif. Ia menjadi semacam alarm, bukan karena menakutkan, tetapi karena berhasil menghentikan sejenak rutinitas dan membuat orang berpikir. Bagi sebagian warga, ini mungkin pertama kalinya mereka benar-benar memperhatikan sungai yang setiap hari mereka lewati. Di sisi lain, ada juga warga yang tetap memandang cerita ini sebagai pengingat spiritual. Bukan dalam arti takut pada makhluk gaib, tetapi sebagai ajakan untuk lebih menghormati alam. Mereka percaya bahwa ketika manusia terlalu lalai, alam akan mencari cara untuk menarik perhatian, entah melalui bencana, perubahan cuaca, atau bahkan cerita yang terasa mistis. Pandangan ini tidak lagi diperdebatkan dengan keras. Masing-masing memilih memaknainya dengan cara sendiri. Yang terpenting, ada perubahan sikap, sekecil apapun. Dan bagi sebuah desa yang hidup berdampingan dengan sungai, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Menunjukkan bahwa keviralan tidak selalu berakhir dengan ketakutan atau kebingungan. Dalam beberapa kasus, ia justru meninggalkan pesan yang lebih dalam. Bukan tentang makhluk aneh, melainkan tentang hubungan manusia dengan alam yang selama ini sering diabaikan. Dan ketika cerita ini mulai mereda, tersisa satu yang akan mengembalikan semua pertanyaan kepada satu pihak yang paling berhak menjawabnya. Kesimpulan dan pertanyaan terakhir. Kini, setelah semua cerita, perdebatan, dan ketakutan itu berlalu, satu hal menjadi semakin jelas. Penampakan makhluk aneh di Sungai Bengawan Solo mungkin tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk fisik seperti yang dibayangkan banyak orang. Namun dampaknya nyata, terasa, dan meninggalkan jejak di pikiran serta sikap masyarakat. Sebuah ilustrasi sederhana mampu mengguncang ketenangan sebuah desa, memunculkan kembali cerita lama, memicu rasa takut, sekaligus membuka ruang refleksi.
Ini menunjukkan bahwa yang paling kuat bukanlah makhluk dalam video, melainkan reaksi manusia terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Pada akhirnya, cerita ini tidak benar-benar membutuhkan jawaban tunggal. Apakah itu hoaks, ilustrasi, mitos, atau simbol peringatan? Semua kembali pada cara masing-masing orang memaknainya. Ada yang memilih percaya pada logika, ada yang berpegang pada cerita lama, dan ada pula yang melihatnya sebagai pengingat untuk lebih peduli pada alam. Yang menarik, meskipun pendapat berbeda-beda, hampir semua orang sepakat pada satu hal: sungai bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ia hidup, berubah, dan bereaksi terhadap apa yang manusia lakukan. Ketika perhatian manusia kembali tertuju ke sana, mungkin itulah pesan terpenting dari semua kegemparan ini. Cerita tentang ular raksasa berkepala sapi mungkin akan perlahan dilupakan, tergantikan oleh viral berikutnya. Namun kesan yang ditinggalkannya tidak mudah hilang. Ia menjadi pengingat bahwa di balik layar ponsel, di balik video dan ilustrasi, ada dunia nyata yang terus berjalan dan membutuhkan perhatian. Dan mungkin, bukan makhluk sungai yang patut ditakuti, melainkan sikap manusia yang terlalu sering mengabaikan tanda-tanda kecil, hingga harus diingatkan dengan cara yang mengejutkan. Sekarang, semua kembali kepada kamu yang menyaksikan dan mendengar cerita ini. Menurut kamu, apa sebenarnya makna di balik keviralan penampakan ini? Apakah hanya hiburan sesaat, atau ada pesan yang sengaja disampaikan dengan cara yang tidak biasa? Tulis pendapatmu, karena terkadang, jawaban paling jujur justru datang dari mereka yang berani berpikir dan merasakan sendiri.